Sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya kembali ingin membahas tentang wahyu khusus, di mana wahyu khusus berbicara tentang penyataan diri Allah pada zaman tertentu, pada waktu tertentu, pada periode tertentu, pada orang-orang tertentu, dan dengan cara-cara tertentu. Ini menjadi berbeda dengan penyataan umum yang telah kita pelajari sebelumnya, tentang wahyu umum di mana dinyatakan kepada semua manusia di segala tempat dan di segala keadaan, bahkan di segala abad. Dan itu menjadi berbeda dengan wahyu khusus yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Nah, apa yang terjadi dengan wahyu khusus? Jika kita ingin menjawabnya, maka akan ada 3 jawaban tentang apa yang terjadi dengan wahyu khusus. Yang pertama adalah wahyu khusus itu berbicara tentang berita para nabi atau berita dari para rasul. Kita sering menemukan, bahkan bagi kita yang suka membaca Alkitab, kita sering menemukan di dalam Alkitab ditulis dengan berfirmanlah Tuhan, atau firman Tuhan datang kepadaku dalam tulisan para nabi, yaitu di mana mereka berkata firman yang disampaikan dari Allah kepada mereka, dan berkali-kali kita menemukan kata-kata yang demikian. Firman Tuhan selalu berkata, firman Tuhan datang kepadaku, dan lain sebagainya. Tidak menjadi berbeda dengan para rasul. Para rasul juga menyebutkan bahwa apa yang mereka sampaikan, yaitu Injil, merupakan firman kebenaran. Seperti halnya di dalam Efesus pasal yang ke-1 ayat 13 sampai ayat yang ke-14, Roma 10 ayat yang ke-17, para rasul menyebut berita Injil yang mereka sampaikan adalah firman Allah. Allah yang berkata kepada mereka secara lisan adalah firman Tuhan atau wahyu khusus yang disampaikan dari Allah kepada mereka. Yang kedua adalah wahyu khusus, artinya wahyu yang diberikan secara khusus untuk orang-orang tertentu di zaman tertentu melalui inkarnasi Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Artinya bahwa seluruh hidup Yesus selama di dunia ini adalah penyataan diri Allah. Allah yang tak terlihat, Allah yang bersifat roh, Allah yang tinggal di singgasana yang penuh dengan kemuliaan yang tak terhampiri oleh makhluk apapun, makhluk manapun. Sekarang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus yang berinkarnasi, yang menjadi manusia itu. Jika kita melihat sifat-sifat Allah, kita melihat kemuliaan Allah dalam Kristus Yesus, maka kita melihat Allah menyatakan dirinya secara sempurna di dalam manusia sejati Yesus dan di dalam Allah sejati Yesus Kristus. Jadi apa yang dapat kita lihat, apa yang kita dapat saksikan tentang pekerjaan Allah di dalam diri Yesus merupakan penyataan diri Allah bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Wahyu Allah yang khusus dinyatakan kepada orang-orang tertentu di zaman yang tertentu juga mengambil bentuk yang ketiga, yaitu melalui kitab suci. Itulah yang ditulis di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah adalah bermanfaat untuk mengajar, untuk menegur, untuk memperbaiki kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan lain sebagainya. Terjemahan yang lebih tepat pada bagian 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan Allah adalah diilhamkan Allah dan bermanfaat. Segala tulisan di sini merujuk kepada kitab Perjanjian Lama. Jadi kitab-kitab Perjanjian Lama adalah tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Pasagrafe theopneustos. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Artinya tulisan-tulisan itu tertulis melalui pengilhaman Roh Kudus kepada para penulis Alkitab. Berarti apa yang tertulis melalui pengilhaman Roh Kudus, di mana Allah menafaskan itu di dalam tulisan kitab-kitab suci, sama berotoritas dengan Allah berbicara secara langsung di dalam sejarah. Segala tulisan
dalam PB pun sama dinafaskan oleh Allah. Seperti yang tertulis dalam surat Petrus dalam surat Petrus, yaitu 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-16. Petrus menyebutnya tentang tulisan-tulisan Paulus. Petrus menyetarakan tulisan-tulisan Paulus dengan tulisan-tulisan pada kitab lainnya. Ketika Petrus mengatakan hanya orang-orang yang salah mengerti tulisan-tulisan Paulus dan menyalahgunakannya seperti yang mereka lakukan seperti terhadap kitab-kitab suci lainnya. Berarti kitab-kitab, surat-surat yang ditulis oleh Paulus dan rasul-rasul yang lain pun dinyatakan, dianggap, dipercaya sebagai firman Allah. Perhatikan dengan baik. Allah bukan hanya berbicara di dalam histori. Allah bukan hanya berbicara di dalam sejarah. Allah bukan hanya menyatakan dirinya secara sempurna melalui inkarnasi Yesus Kristus. Tetapi Allah telah memberikan firman Allah kepada kita. Kita memiliki firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Adalah cara Allah menyatakan dirinya. Cara Allah menyatakan kuasanya. Jadi kita harus waspada tentang fenomena-fenomena, penglihatan yang bersifat religius hari-hari ini yang tidak berdasar pada Alkitab. Yaitu ada mimpi-mimpi, ada nubuat, ada penglihatan, ada orang yang mendengar suara Tuhan yang tidak jelas kebenarannya. Tetapi dari bagian ini saya ingin menyampaikan, mari kita menghargai otoritas firman Allah, merespon apa yang sudah Allah berikan kepada manusia, baik secara khusus yaitu berita lisan yang disampaikan oleh para nabi, para rasul melalui inkarnasi Yesus Kristus ke dalam dunia, dan melalui kitab suci yang telah diberikan Allah kepada kita. Kiranya firman Allah, kiranya melalui wahyu khusus ini, melalui berita para nabi, melalui Yesus Kristus, melalui wahyu khusus yang diberikan secara khusus kepada orang-orang tertentu, dan melalui kitab suci yang kita pegang saat ini dari Kejadian sampai Wahyu, meneguhkan iman kita bahwa sesungguhnya iman kita dapat dibangun melalui kebenaran firman Allah, dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Sola Scriptura.